Yo yo yo, what's up ma bro? Masih selamat datang di channel Nonton Dol. Anjay. Hahaha. Kali ini Nonton Dol mau review film yang berjudul. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya guys, supaya setiap Nonton Dol upload video terbaru tidak ketinggalan pastinya itu. Yo yo yo. Hahaha. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Check it out. Jason seorang pelajar dan juga adiknya yang bernama Justin seorang pelajar juga, dan juga ini ada ayahnya bernama Johnson dan ibunya bernama Nicole. Di sini kita melihat seperti ayahnya sedang mengalami sakit di jantungnya. Akan tetapi Jason malah mengajak ayahnya ini bermain bola. Yang mana tak lama kemudian ayahnya pun tiba-tiba jatuh dan bisa dipastikan ayahnya ini meninggal karena penyakit jantung. 1 tahun berlalu, keluarga ini pun memutuskan untuk pindah ke Purity Falls. Karena Jason begitu sangat marah, ia lantas pergi dan meluapkan emosinya dengan melempar sesuatu. Akan tetapi di balik pohon itu ternyata terdapat seseorang yang bernama Chad. Lalu mereka berdua pun saling berkenalan. Dan sebelumnya Jason mengira bahwa Chad ini adalah tetangganya. Akan tetapi di sini Chad sedang bekerja pada seorang wanita. Lalu Chad meninggalkan Jason melanjutkan pekerjaannya yang ditinggalkan. Ketika mereka sedang beres-beres barang pindahan, datanglah tetangganya membawakan makanan. Ia bernama Courtney. Ia adalah wanita yang sukses walaupun ditinggal meninggal oleh mendiang suaminya. Di kompleknya, ia sangat dikenal dan juga sebagai pedagang kosmetik organik di kalangan wanita perumahan itu. Dan ia pun menawarkan pekerjaan kepada Jason sebagai tukang rumput di rumahnya. Dan ia pun mengiming-imingi dengan gaji yang lumayan besar serta dapat tunjangan. Ibunya pun membujuk Jason untuk menerima pekerjaan itu supaya ia bisa membeli mobil. Pada malam harinya kita diperlihatkan Chad sedang menelpon kekasihnya. Ia menjanjikan bahwa akan membahagiakan kekasihnya serta membelikan apartemen. Akan tetapi tidak lama ia mendengar ada seorang yang mengetok pintu dan ia mengecek sampai ke kolam renang. Namun tak lama tiba-tiba ada yang memukul ia dari belakang dan kemudian menenggelamkan Chad hingga tewas. Keesokan harinya mereka bertiga pun datang ke sekolah baru mereka. Di awal hari pertama masuk Jason, ia mendapatkan teman yang sama-sama suka olahraga gulat. Ia bernama Daniel. Awalnya Jason ragu dengan ajakan Daniel, kan tetapi setelah memberitahu bahwa wanita itu suka datang ke acara gulat, akhirnya Jason memutuskan untuk datang ke acara tersebut. Namun tanpa disangka, Jason pun berhasil mengalahkan lawan yang sangat sulit untuk Daniel kalahkan. Di sini Clara sangat senang melihat itu. Di sini Clara menghampiri Jason dan berkenalan. Lalu Jason mencoba mengajak Clara untuk pergi bersama. Namun awalnya Clara menolak ajakan itu. Akan tetapi setelah Jason mengatakan bahwa ia akan mentraktir, kemudian Clara pun mengiyakannya. Namun setelah melihat isi dompet, tidak ada selembar. Di sini Jason sangat bingung bagaimana ya cara bayar makanannya. Keesokan harinya Jason pun mencoba menerima pekerjaan yang ditawari Tante Courtney. Ya lumayan lah ya buat ngajak cewek jalan sama beli mobil serta membahagiakan ibunya. Di sini Jason ketemu sama Tante Courtney dan mulailah bicara yang gak jelas sambil minum anggur orang tua. Namun di sela-sela itu Tante Courtney pura-pura numpahin minumannya dan meminta Jason untuk membuka bajunya. Namun tidak lama kemudian mereka melakukan wik-wik. Mantap. Lalu setelah selesai, Tante Courtney pun memberi uang muka kepada Jason. Di sini Jason ketika hendak pergi mandi, Tante Courtney melihat badan Jason yang sangat wow sekali. Lalu mereka melakukan wik-wik lagi, anjay. Keesokan paginya Jason pun pergi ke tempat yang sudah diberitahu oleh Tante Courtney. Lalu ia membawa peralatan berkebunnya seperti yang sudah dikontrak.
Kan tetapi di sini Jason merasa risih karena Tante Karen seperti menggodanya dan Jason pun pergi meninggalkannya. Jason pun masuk ke rumah Tante Courtney dan disinilah terbongkar semuanya bahwa Jason dipekerjakan yaitu untuk pemuas nafsu tante-tante yang tidak mereka dapat dari suami mereka. Di sini Tante Courtney menyuruh Jason mengambil buku yang ada di lacinya. Di situ terdapat berbagai macam foto dan salah satunya adalah chat yang bekerja dengan dia. Di sekolah Jason bertemu dengan Daniel dan ia melihat seperti muka Daniel ada yang memukul, akan tetapi Daniel tidak mau menceritakannya. Di sini juga Jason mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Tante Courtney dan ternyata Daniel pun bekerja dengan Tante Courtney. Dan Daniel pun menikmati pekerjaan itu karena ia bisa berhubungan dengan wanita-wanita cantik dan mendapatkan bayaran yang lumayan mahal. Scene pun berganti. Di sini Ibu Jason bertemu dengan wanita bernama Amber ya. Ya Amber lah pokoknya ya. Dia ini adalah kekasihnya Chad. Dan di sini Amber mengatakan bahwa kematian Chad seperti tidak wajar dan bukan tenggelam, tetapi ia dibunuh oleh seseorang. Dan juga ia menceritakan bahwa Chad bekerja dengan tidur oleh wanita yang lebih tua. Dan di sini sebelumnya mereka memutuskan untuk pergi keluar kota, kan tetapi Chad tidak bisa keluar dari pekerjaan ini. Makanya sepertinya ia dibunuh oleh seseorang. Di sisi lain, Jason diberi mobil oleh Tante Courtney, yang mana mobil itu sudah lama tidak dipakai dan peninggalan suaminya. Disinilah Jason memutuskan untuk kembali bekerja oleh Tante Courtney. Di sini Jason bercerita pada Tante Courtney bahwa ia harus bersusah payah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa basa-basi, Tante Courtney langsung memberikan alamat selanjutnya, yaitu ia pergi ke tempat Tante Harris. Namun tak lama kemudian Jason pun sampai di rumah Tante Harris dan Jason menikmati pekerjaannya ini. Kemudian mereka pun mulai melancarkan aksi masing-masing. Hari demi hari, Jason pun melakukan pekerjaan itu dan ia pun selalu pulang malam. Kan tetapi hasil pekerjaan itu ia bisa membelikan ibunya kalung dan juga mentraktir Clara. Namun Clara marah karena ia mengetahui pekerjaan Jason ini seperti Daniel yang menemani wanita-wanita dewasa. Dan Clara meminta Jason menjauhinya, kan tetapi Jason tidak peduli. Keesokan malamnya, Jason menemui Tante Karen yang sebelumnya sempat ia tinggal karena ia merasa risih dan tidak mengetahui pekerjaannya. Di sini mereka melakukan wik-wik. Akan tetapi ketika mereka melakukan wik-wik, datanglah suami Tante Karen ini dan Jason bergegas bersembunyi di dalam lemarinya. Lalu setelah Tante Karen merasa sudah aman, Tante Karen menyuruh Jason untuk pergi. Akan tetapi ikat pinggangnya terjatuh dan meninggalkan jejak pastinya. Kemudian Jason datang ke rumah Tante Courtney dan memberitahu bahwa ia tidak mendapatkan bayaran karena suaminya Tante Karen datang dan ternyata suaminya itu menyimpan senjata. Dan di sini Jason memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini. Dan ini membuat Tante Courtney sangat marah. Kemudian Jason bercerita kepada Daniel bahwa ia sudah keluar dari pekerjaan ini. Akan tetapi Daniel mengatakan kepada Jason bahwa keluar dari pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah. Dan benar saja, ketika Jason mandi, ruangan tiba-tiba terkunci dan dia pun tidak bisa keluar. Di sini tiba-tiba muncul sesosok orang yang bernama Benjamin, yang mana ia mengancam Jason untuk kembali bekerja. Ia mengancam akan menyakiti Justin. Akhirnya Jason pun menerima pekerjaan itu kembali. Di rumah Tante Courtney diadakan pesta, yang mana ibu Jason diundang juga dan juga tentunya wali kota datang. Di sini ternyata yang datang adalah tamu-tamunya itu adalah pelanggan setia dari Tante Courtney, di mana ibunya Jason melihat ada perdebatan di antara Tante Courtney dan Tante Karen, di mana Tante Karen di sini meminta ganti rugi karena Jason sudah meninggalkan ikat pinggangnya, sehingga membuat suaminya mengetahui perselingkuhan itu dan menggugat cerai Tante Karen. Dan juga ibu Jason masuk ke kamar yang salah, yang mana ia hendak pergi ke kamar mandi, akan tetapi
ia menemui bahwa Daniel sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar itu. Malamnya Benjamin ke rumah Tante Karen untuk memberikan uang yang ia minta. Namun di sini Benjamin mencoba merayu Tante Karen untuk melakukan cocok tanam, yang mana ini adalah modus karena isi amplop itu hanyalah kertas. Namun sebelum Tante Karen meninggal, ia berhasil menembak Benjamin dengan pistol. Lalu ternyata Benjamin berhasil melarikan diri dan pergi ke tempat Tante Courtney. Di sini ia meminta bantuan Courtney, akan tetapi Tante Courtney tidak memberikan bantuan karena ia sangat marah karena ia sudah membunuh anak buahnya dan juga memukul Daniel. Hingga akhirnya Benjamin pun tewas. Lagi-lagi Jason dimarahi oleh ibunya karena ia pulang larut malam. Di sini ibunya meminta Jason untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukan orang yang baik-baik setelah ibunya melihat hal itu di pesta kemarin. Karena sudah tidak nyaman dan merasa tertekan, Jason memutuskan untuk melaporkan Tante Courtney ke kantor polisi. Namun yang sudah-sudah kita mengetahui yang mana jika kita ingin keluar dari pekerjaan ini, maka kita akan dibunuh atau akan diancam oleh Benjamin. Namun di sini Jason mempunyai rencana, yaitu akan membawa binder yang berisi foto-foto itu dan menyerahkan ke polisi. Awalnya Daniel yang akan mengambil binder ini, akan tetapi Jason meminta untuk Daniel pura-pura tidak bisa hadir sehingga digantikan oleh. Di sisi lain, ibunya Jason pun penasaran dengan kematian Chad. Ia penasaran ada apa dengan Tante Courtney. Kemudian datanglah waktu di mana Jason akan beraksi pada malam itu, akan tetapi tamu yang datang adalah wali kota. Bangke, ternyata homo cuk dia cuk. Namun Jason yang melihat Tante Courtney dan wali kota itu sedang mengobrol, ia segera bergegas mencari binder itu agar bisa dijadikan sebagai bukti. Namun ia kesulitan, walaupun akhirnya ia berhasil menemukan binder itu. Namun melihat hal itu, wali kota merebut. Akan tetapi Jason yang ahli bela diri ini merebut kembali. Namun ketika Jason hendak pergi, ternyata Tante Courtney sudah menodongkan pistolnya. Karena kesal, akhirnya wali kota itu pun pergi. Di sisi lain, ibu Jason dan Justin mengawasi rumah Courtney. Ia menganggap bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah itu, serta menganggap ada Jason di rumah itu. Setelah itu, Jason diborgol di garasi. Namun tidak lama, ibu Jason pun mengendap-endap masuk dan melihat ternyata ada Jason di dalam. Namun karena kecerobohan ibu Jason diketahui oleh Tante Courtney dan terjadilah pertengkaran antara tante-tante. Namun di sini ibu Jason berhasil menusuk obeng ke Tante Courtney. Dan lebih bodohnya lagi, ngapain mesra-mesraan di depan padahal ada Tante Courtney yang megang pistol. Tapi untungnya dengan sigap Justin menembak Tante Courtney hingga tewas. Ya, beginilah ceritanya, akhirnya happy ending. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung di subscribe dan pencet tombol loncengnya pastinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Dadah, see you.